Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minannihi al-ghamirah wa ayadihi al-mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Amma ba'd, yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu maulana al-'azim. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Kiai Al-Haji Muhammad Ramli dan keluarga dari Pondok Pesantren, para kiai, para asatidz dan ustadzat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya tanpa kecuali semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya sudah perkirakan bahwa acara yang biasa digelar di daerah Banten, Serang dan sekitarnya biasa diakhiri lewat tengah malam. Semoga acara pada tengah malam ini menyampaikan kita kepada tujuan dari acara peringatan Maulid ini. Memang orang menyelenggarakan acara-acara hari besar Islam harus punya sasaran. Sasaran dari acara peringatan Maulid, kita berharap agar kita lebih mantap, lebih mengenal, dan kemudian lebih mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi tidak perlu atau tidak mesti harus dengan melihat wajah beliau. Mengenal junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah alat untuk membuat seseorang mencintai beliau. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyebutkan al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta itu adalah buah dari kenalnya kita kepada orang yang kita akan cintai. Acara peringatan Maulid ini semoga saja akan membuahkan kepada kita pengenalan tambahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang pada akhirnya kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror,
di dalam beberapa bait syairnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan mempertemukan dirinya dengan kekasihnya Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menginginkan supaya kita bisa mengenal dan mencintai Rasulullah? Sebab pengarang kitab Al-Hubbul Khalid mengatakan muhibbul mahbub mahbub wa mahbubul mahbub mahbub. Muhibbul mahbub mahbub, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Habib Ali berharap supaya dia bisa bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang dikenal oleh orang-orang sufi bernama Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini dikala masih muda dia berkata kepada ibunya, "Ibu, Umi, saya baru saja mimpi Rasulullah. Saya baru saja mimpi jumpa dengan Rasulullah." Apa jawab ibunya? "Ya anakku, kalau begitu engkau masih wulaid, engkau masih bertaraf wulaid, engkau masih anak-anak. Orang sudah jumpa dengan Nabi masih dikatakan wulaid, masih anak-anak." Apa maksud ibunya? Bukankah orang yang sudah mimpi Rasulullah? Kata almarhum Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ad-Dakhairul Muhammadiyah, dia sudah mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa sang ibu mengatakan bahwa anaknya ini masih wulaid, masih anak-anak? Syekh Ibrahimul Matbuli sadar apa yang diucapkan oleh ibunya. Ibunya menginginkan agar dirinya jangan hanya sebatas mimpi jumpa dengan Rasulullah. Ibunya menginginkan anaknya yang laki-laki ini yang sudah hampir dewasa agar dia berjuang dan berjuang meningkatkan kualitas ibadahnya agar dirinya bukan sebatas mimpi jumpa dengan Rasulullah, tapi bisa dia meningkatkan agar bisa jumpa dan bercakap-cakap, berbicara dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah seseorang itu jumpa dengan Nabi bukan lagi sebatas dalam mimpi? Ya, telah banyak diceritakan dalam kitab-kitab As-Salafus Salih bahwa sekian banyak ulama-ulama kita, contohnya seperti Al-Imamul Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, dia pernah mengatakan bahwa aku telah jumpa dengan Rasulullah berpuluh kali, bid'an wa thamanin marrah, lebih dari 80 kali aku jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa ini Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti? Seorang ulama yang di kepalanya tidak kurang dari 200.000 hadis, hafal Al-Quran, dan mempunyai karangan tidak kurang dari 600 karangan. Hidup lebih kurang 600 tahun sesudah Masehi. Beliaulah Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti yang mengatakan bahwa dirinya pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Syekh Ibrahim Al-Madbuli jumpa dengan Nabi besar kita Muhammad. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli bawa laporan kepada ibunya? Dia mengatakan, "Ya Ummi, saya baru saja jumpa dengan Rasulullah, bincang-bincang dengan Rasulullah." Apa kata ibunya? "Kalau begitu, engkau hai anakku, sekarang engkau menjadi rajul, menjadi laki-laki, menjadi laki-laki yang memang ibunya harapkan untuk bisa menjadi laki-laki dalam arti yang sebenarnya." Itulah kesungguhannya ulama-ulama dalam usahanya guna menciptakan dirinya menjadi manusia-manusia yang bukan hanya sebatas mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi dia berusaha untuk lebih dekat lagi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kita lantunkan barangkali kalimat yang biasa kita baca di saat kita qiyam, asyraqal man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah, orang itu akan jadi manusia yang bahagia. Ya karimal walidain, hai seorang nabi yang mulia kedua ibu bapaknya. Hauduka safil mubarrad, telagamu, air telagamu sangat bersih dan dingin rasanya. Wirduna yauman nusyuri, untuk menjadikan minuman kita, untuk jadi minuman kita nanti di hari kita berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sasaran yang harusnya kita dahulukan sebelum yang lainnya. Sasaran yang harus dicapai oleh kita saat kita menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian barangkali yang perlu diingat oleh kita muslimin, umat Islam, saudara-saudara, kata suhuf Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Dalam suhuf Ibrahim Allah berfirman seperti yang dicatatkan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja Alal Agil, an yakuna basiran bi zamani, orang yang diberikan kesempurnaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bisa mencermati di mana dia hidup di zamannya. Sekarang umat Islam Indonesia sedang berada dalam keadaan apa? Kita harus tahu.
Kalau televisi siarannya ada yang bisa kita tangkap secara utuh tentang situasi dan kondisi yang ada di zaman ini. Ada pula yang tidak bisa kita tangkap secara utuh. Itulah yang diinginkan untuk bisa dicermati oleh kita umat Islam. Kalau boleh saya tanya, kita ini sekarang umat Islam termasuk mayoritas atau minoritas? Jawabnya kurang kompak. Mayoritas atau minoritas? Nabi kita Muhammad pada waktu beliau memulai dakwahnya melalui dari kelompok kecil, kelompok beliau dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, baru Sayyidina Uthman. Itulah kelompok kecil. Tapi beliau peduli kepada lingkungan, sangat peduli. Karena pedulinya, apa peduli terhadap lingkungan? Beliau tidak kuat itu melihat orang-orang masih menyembah patung, masih menyembah berhala. Kita pun harus peduli dengan lingkungan kita. Numpang tanya, di sini atau di Jakarta lebih banyak yang tutup aurat atau yang tidak tutup aurat wanitanya? Banyak yang tutup aurat atau pada buka-bukaan? Di Jakarta apa di sini? Jakarta sama di sini sama. Inilah yang dilihat oleh Rasulullah. Di situ Rasulullah peduli kepada lingkungan. Kenapa mereka berani membuka aurat? Mengapa berani minum arak? Mengapa berani berbuat maksiat? Mengapa mereka berani membunuh anak hidup-hidup? Rasulullah peduli. Karena pedulinya Rasulullah, beliau bukan sebatas peduli, tapi harisun alaikum. Rasulullah punya keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka terus berada dalam kesesatan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bukan sekadar sangat peduli sehingga Rasulullah berusaha dengan sekuat tenaga. Rasulullah kunci suksesnya di samping yang dua ini, Rasulullah bil mu'minina raufur rahim, kepada umat Islam. Pada akhirnya setelah mereka masuk ke dalam agama Allah, mereka penuh kasih sayang. Rasulullah penuh dengan kasih sayang kepada umat Islam. Saudara-saudara sekalian, karena itulah orang-orang yang belum masuk Islam melihat Rasulullah dan para pengikutnya yang kelompok kecil ini bersikap macam itu, berakhlak macam itu, maka masuklah umat Islam, masuklah orang ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad. Sesudah mereka masuk Islam, seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan para sahabat Nabi pula, mereka akhirnya dapat menyusun kekuatan untuk masuk ke kota Mekah.
Sudah ditaklukkannya kota Mekah, baru Nabi menyusut kekuatan kembali, yang pada akhirnya kelompok kecil ini menjadi kelompok yang mampu menumbangkan dua negara adidaya. Ada dua negara raksasa di zaman Nabi. Pertama Iran, yang sekarang disebut Iran, dahulunya namanya Persia. Itu negara hidup 1000 tahun yang lalu, artinya 1000 tahun sebelumnya Nabi besar kita Muhammad SAW datang dengan membawa agama Islam, tumbang di tangan umat Islam yang menurut firman Allah, umat Islam saat itu disebut kelompok kecil, kelompok minoritas. Tapi kelompok minoritas mampu menumbangkan negara dua adidaya. Yang ke satu Iran, yang kedua Rom Katolik. Pertanyaannya sekarang yang harus ada dalam benak pikiran kita, mungkinkah kelompok mayoritas bisa menaklukkan kelompok mayoritas? Di zaman Nabi, kelompok minoritas, kelompok kecil, tapi mampu mengalahkan, menumbangkan negara yang mayoritas penduduknya. Sekarang kita berada di Indonesia, dapatkah kelompok di luar Islam menumbangkan umat Islam yang mayoritas seperti Nabi menumbangkan kelompok mayoritas dengan para sahabatnya? Atau dengan bahasa sederhana, mungkinkah kita umat Islam yang mayoritas ini nanti akan bisa dikalahkan oleh kelompok minoritas? Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Bisakah kita dikalahkan oleh kelompok minoritas? Oleh kelompok-kelompok orang-orang yang bukan seagama dengan kita? Tentu saudara tidak akan mau menjawab, karena tidak ada bayangan untuk itu. Jawabannya sangat sederhana sekali. Kalau negara-negara Arab yang penduduknya muslimin, yang terbesar adalah muslimin, sekarang hancur berantakan oleh peperangan antar mereka, sehingga jumlah yang dikatakan mereka adalah kelompok mayoritas sudah tidak menentu lagi, kekuatannya tidak lagi bisa ditentukan. Sekarang kita tanya, itu tanah-tanah yang dahulunya milik kakek moyang kita, di tempat-tempat jalan protokol, di jalan-jalan protokol, jalan besar yang sekarang dilalui oleh mobil, yang kemudian sekarang sudah terlihat hotel-hotel, sudah terlihat gedung-gedung bertingkat, dahulunya milik siapa? Sekarang milik siapa? Di Jakarta sekarang tanah ada yang 100 juta per meter. Di sini berapa sekarang? 50.000. Harus jual tanah berapa meter dulu baru bisa beli 1 meter di Jakarta yang harganya 100 juta. Di mana itu tanah yang harganya 100 juta per meter? Di Jalan Senopati.
di Kebayoran Baru. Bukan itu yang saya maksudkan sebenarnya. Saya ingin mengatakan, menurut Panglima Angkatan Bersenjata kita, Jenderal Gatot Nurmantio, bahwa umat Islam kita ini harus tahu bahwa penduduk dunia saat ini sudah mencapai 6 miliar sekian. 2 tahun lagi mencapai 8 miliar sekian. Kalau 10 tahun lagi yang akan datang, bisa saja mencapai 9 miliar. Kalau 10 tahun lagi yang akan datang, di saat anak-anak kita yang sekarang ini kecil, mereka Allah Ta'ala berikan panjang umur, entah berapa lagi jumlah penduduk dunia. Kalau sudah jumlah manusia penghuni jagat raya ini sudah lebih dari kapasitas kesediaan bumi menampung umat manusia, yang namanya manusia hidup perlu makan, perlu udara, perlu pakai, perlu bensin, perlu macam-macam kebutuhan hidup. Bukan orang Indonesia saja perlu hidup, penduduk dunia tadi yang 6 miliar itu. Kalau 10 tahun lagi semua perlu hidup, perlu kebutuhan, dan perlu ditopang hidup mereka. Persediaan untuk menopang hidup penduduk dunia ini semakin menipis, bensin semakin menipis, gas semakin menipis, macam-macam kebutuhan manusia semakin berkurang. Maka banyak penduduk dunia yang melirik ke Indonesia. Hanya ada 3 negara yang bisa menopang, mensuplai kebutuhan penduduk dunia. 2 negara kecil, 1 negara Indonesia saja. Satu-satunya negara yang besar, yang kaya, hanya Indonesia saja yang mampu menopang kebutuhan manusia sedunia. Karena apa dikatakan mampu? Bukan sebatas mampu saja. Indonesia dinyatakan oleh Panglima Jenderal Gatot Nurmantio, Indonesia bagaikan anak gadis yang seksi, sehingga pantaslah belakangan ini terjadi keresahan. Entah, saya tidak tahu di Serang ini apa udah termasuk bagian daripada daerah yang resah dengan masuknya orang-orang asing ke daerah kita ini. Siapa yang paling meresahkan? Orang-orang dari daratan Cina yang masuk ke Indonesia, yang sengaja masuknya itu tidak membawa dokumen-dokumen yang wajib mereka miliki. Maka terjadilah penangkapan karena tidak punya data untuk masuk ke Indonesia. Kalau orang-orang dari daratan Tiongkok, Cina tidak tanpa menggunakan dokumen yang lengkap dan tidak terkontrol lagi oleh kita, boleh saja mereka masuk dalam jumlah, boleh 10 juta, boleh 20 juta untuk waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya bangsa Indonesia yang hanya 250 juta, kalau dibebani lagi dengan penduduk dari luar Indonesia dalam jumlah besar, padahal sama-sama
Kita butuh makan, mereka juga butuh makan. Tidak usah banyak-banyak mereka datang. 200 juta saja kalau masuk ke Indonesia. Bagaimana Habib bisa masuk sampai 200 juta? Sekarang penerbangan Jakarta, Tiongkok bisa direct, bisa langsung. Pondok Pinang, Pangkal Pinang bisa langsung. Surabaya, Cina bisa langsung. Belum dari daerah-daerah lain. Kalau mereka datang dalam jumlah besar ke Indonesia, kitanya lengah, kitanya tidak punya persiapan untuk bisa menghadang mereka. Dengan sendirinya kita akan tergilas nanti oleh mereka. Ini yang dimaksud oleh firman Allah dalam Suhuf Ibrahim, alal agil an yakuna basiran bizamani. Orang yang diberikan akal yang sempurna, hendaknya dia mampu mencermati zamannya. Ini zaman lagi macam apa sekarang? Jadi artinya mungkin saja kelompok besar kita umat Islam akan terkalahkan oleh kelompok kecil yang datang diam-diam tanpa dokumen yang dibenarkan oleh pemerintah. Sudah siap atau belum kita ini menghadapi mereka? Sudah siap? Sekarang pemerintah sebenarnya sudah membuat aba-aba. Apa itu aba-aba? Pertama, Menhankam sudah mengucapkan beberapa bulan yang lalu, diawali barangkali dari setahun yang lalu, mari kita siapkan generasi bela negara. Kepada saudara-saudara yang ada di pondok pesantren ini, apakah sudah mencalonkan anak didiknya untuk dilatih menjadi orang-orang yang siap untuk membela negara? Sudah atau belum? Sudah mendaftar atau belum? Hanya siap saja, belum. Itu sudah diisyaratkan oleh Menhankam. Jangan saudara terbuai dengan apa yang Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang akan jaga. Maknanya yang tersirat dari firman Allah ini, kami turunkan Islam, tapi kami yang akan jaga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jaganya di Banten atau di Jakarta atau di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Saudara, saya numpang tanya, apakah di antara saudara ini ada yang pernah pergi berziarah ke Imam Bukhari? Biar saudara tidak jawab, saya lihat dari air muka saudara belum pernah pergi ke Imam Bukhari sana. Tahukah di mana itu Imam Bukhari dilahirkan? Beliau adalah orang Uzbekistan. Saya datang ke sana kurang lebih 5 tahun yang lalu. Uzbekistan baru sekitar 20 tahun yang lalu merdeka dari penjajahan Uni Soviet komunis.
Guide yang membawa saya, yang ngantar saya pergi ke sana kemari untuk ziarah, itu orang Islam, namanya saja Masturah atau Maimunah, tidak bisa mengucapkan qul huwallahu ahad saja, tidak bisa. Keluarganya muslim semuanya, mengucapkan qul huwallahu ahad saja tidak bisa. Apa sebabnya? Karena jajahan, karena penjajah Soviet yang komunis itu telah menjajah mereka. Tidak lama, hanya 70 tahun, musnah. Yang hafal Quran dibunuh, keluarga yang coba-coba membaca Quran dibunuh, dipenjarakan, dibunuh. Karena itu saya bertanya tadi, mungkinkah kita yang mayoritas bisa dikalahkan oleh kelompok minoritas? Dulu Uzbekistan melahirkan Imam Bukhari. Seperti juga dengan Asbania, Spanyol. 900 tahun Islam ada di Asbania, ada katakan di Spanyol. Kemudian hilang. Sampai hari ini belum bisa bangkit lagi. 900 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Kenapa harus tumbang? Islam di sana harus angkat kaki. Cara pembantaiannya pun sangat sadis. Ini perlu dipikirkan, saudara. Kita jangan ternina-bobokan dengan kondisi kita. Kita ini mayoritas. Sudah diisyaratkan di ibu kota, sudah diisyaratkan. Lihat lambang-lambang Panglima, gambar-gambar foto-foto Panglima berjejer di jalan-jalan protokol Jakarta. Ada apa itu? Dulu ada penyanyi tahun 60-an, mungkin namanya, saya lupa namanya. Siapa? Persik itu orang ayeuna itu sih ya. Orang zaman sekarang itu. Penyanyi itu berkata begini, kalau tiada ada berada, masa tempua bersarang rendah. Kalau tidak ada apa-apa, apa perlunya dipasang foto-foto Panglima di jalan-jalan protokol Jakarta? Tadi mengapa ada ajakan bela negara? Kedua, kita harus sikap, harus siap ini, harus lihat, harus perhatikan. Jangan semuanya harus dengan bahasa yang jelas-jelas. Bahasa isyaratnya pun harus kita tangkap. Kenapa harus menampakkan pahlawan nasional? Seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan sebagainya. Maksudnya, kasihani kami, hei anak-anak putra bangsa, kasihani kami berjuang untuk kalian. Kami berjuang untuk kebahagiaan kalian. Kami meninggal tidak menjadi seorang yang bergelar konglomerat. Mengapa kami hidup sederhana? Tapi kami tidak menginginkan kalian punya tanah hasil perjuangan kami. Kami merdekakan, kalian punya tumpah darah. Kalian punya tumpah darah yang kemudian bukan kalian yang menikmati. Sekarang yang digusur di Jakarta, yang tinggal di gedung-gedung mewah, apa yang tinggalnya di pinggir-pinggir kali? Di pinggir kali? Kenapa harus di pinggir kali yang digusur? Dan ini yang harus dipikirkan bersama oleh kita.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu datang dengan para sahabatnya dari Madinah, beliau mengatakan begini, membuat statement politik. Begitu kalah itu Mekah, maksudnya kalah bukan dengan peperangan, ditaklukkan oleh Nabi, direbut kembali dari tangan orang-orang kafir, dengan mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Hai orang-orang Mekah, kalian jangan pindah-pindah lagi dari kota Mekah. Kenapa Nabi berani mengatakan tidak boleh pindah-pindah lagi dari kota Mekah? Karena kota Mekah sudah berada di tangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kenapa jadi sekarang orang Betawinya, orang Jakartanya yang harus dipindahkan? Nanti kalau sudah orang Jakarta yang kental dengan pengamalan ajaran agamanya, sekarang masih terdengar alhamdulillah suara masjid di Jakarta, suara adzan di Jakarta, as-salatu khairum minan naum, masih banyak. Hanya yang sholatnya saja yang nggak ada sekarang. Masjidnya banyak. Bukan di Jakarta saja, sampai di Banten, Serang juga sama, saudara-saudara. Masjid banyak, tapi yang sholat mah nggak ada. Sholat subuhnya bagaimana kira-kira? Tuh, sholat subuhnya satu masjid satu. Itu kemajuan itu namanya kalau begitu. Nah. Jadi Nabi katakan, kalau Nabi masih hidup, Nabi akan mengatakan kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta, terutama umat Islam, hai masyarakat Jakarta, mulai hari ini jangan pindah-pindah lagi dari Jakarta, karena Jakarta ini dibebaskan oleh pahlawan-pahlawan kita dahulu. Tapi ternyata ada yang pindah karena keadaan ekonominya. Kalau sudah umat Islam sebagian besar pindah dari Jakarta, mudah-mudahan tidak akan pindah dari daerah-daerah Serang dan seterusnya, hanya karena tekanan ekonomi. Jangan. Akhirnya, mengapa saya katakan tidak boleh pindah lagi? Saya mau cerita. Saya ada punya teman doktor spesialis bedah saraf otak. Dia seorang Habib. Waktu dia mau pulang dari Cina, ada seorang mendekati dia, menghampiri dia, tanya-tanya, Bapak dari Jakarta? Iya. Numpang tanya, Jakarta rumah murah atau mahal? Sekian katanya. Jawabnya ini Habib, jawabnya ini doktor. Dia kata, harganya sekian, rumah mewah sekian. Kok murah betul? Kok murah betul? Kami mau pergi ke Jakarta kalau begitu. Kami mau pergi ke Jakarta katanya. Kami mau beli tanah dan rumah di Jakarta. Dengan harga yang dikasih tahu oleh dokter tadi, maka dianggap harga itu terlalu murah. Oleh karena itu tidak heran banyak orang yang bisa membeli tanah padahal dia dari negara lain. Pesan saya seperti yang Nabi pesan tadi, umat Islam selama masih tinggal di kampungnya jangan pindah-pindah lagi. Orang sini tidak boleh pindah-pindah lagi. Kalau pindah diisi nanti oleh orang lain. Kalau ada yang tanya berapa tanah harganya, kalian tidak akan mampu beli tanah sini. Masa 50, berapa tadi? 50.000? Diborong sekampung ini nanti oleh mereka nanti ya. 50.000 apa artinya 50.000? Jangan coba-coba jual tanah. Kata Nabi, jangan kamu pindah-pindah lagi dari kampung halamanmu.
Lalu kalau tidak boleh pindah dari kampung halaman kita, harus berbuat apa kalau memang uang nggak ada? Nabi anjurkan, walakin jihadun wa niyah, tapi kamu harus berjihad. Apa artinya berjihad yang dimaksud oleh Nabi ini? Harus berjuang meningkatkan kualitas kehidupanmu di dunia ini. Kalau misalnya tahun lalu kita punya penghasilan hanya per bulan katakanlah 5 juta, tahun ini harus 10 juta, itu namanya jihad. Kalau anak-anak kita yang sudah mereka hanya bisa sekolah sampai SMP atau SMA, maka anak-anak kita yang masih ada jangan sampai putus sekolah sampai kecuali setelah mereka menyelesaikan S1 kah atau S2. Itu maknanya jihad. Bukan Nabi larang sebatas larang untuk tetap tinggal di Makkah, seperti juga Nabi inginkan supaya kita jangan hanya bisa tinggal di kampung apa namanya, kampung apa ini, kampung apa namanya, Pasagi. Jangan hanya bisa tinggal di Pasagi saja, tapi harus jihad, merubah kondisi ekonomi kita dari kondisi yang sudah baik kepada kondisi yang lebih baik lagi. Lingkungan kita harus lebih baik, keluarga kita harus lebih baik. Anak-anak yang kemarin putus sekolah jangan sampai putus sekolah lagi tahun ini. Itu yang diinginkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jihad disertai pula dengan niyah, walakin jihadun wa niyah. Harus jihad disertai dengan niat. Niat apa? Niat yang salihah, niat yang baik, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala niatnya selalu memasang niat yang baik. Itulah yang diinginkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itulah inti daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Cukuplah sudah peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan daerah kita ini yang sangat melukai hati dan perasaan kita umat Islam. Harus kita sadari itu semuanya bisa saja terjadi di daerah kita kalau kita tidak segera bebenah diri dari hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita bersama. Mengingat waktu sudah jam 12, setengah 1 barangkali, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk bisa datang kemari karena saya dinyatakan oleh dokter terkena serangan, apa itu dipanggil, stroke kecil saya. Ya. Bicara saya terputus-putus dan ini saya sudah mulai lupa. Besok saya harus dibawa ke dokter untuk scanning, ya. Dan baru saja menyelesaikan pengambilan darah, yaitu general check up saya sudah selesai, tinggal pemeriksaan otak saya dan punggung saya. Tetapi karena kata Nabi, abdil mawaddah liman waddak fa innaha atwad, begitu dicatatkan dalam kitab, dalam syarah Jami' As-Shaghir, perlihatkan kecintaanmu kepada orang yang telah datang memperlihatkan cintanya kepadamu. Orang yang mengundang kita berarti dia menyintai. Akhirnya Kiai Haji Ramli ini sudah datang dengan rombongan jamaahnya untuk datang kepada saya dan meminta kepada saya katakan tidak ada keinginan karena memang kondisinya saat ini saya dalam keadaan sakit, tapi tidak boleh memutuskan harapan dari umat Islam yang menginginkan kehadiran saya di dalam kesempatan acara Maulid pada malam hari ini. Sebab Nabi katakan dalam kitab Ahsanul Qasas yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Ali Fikri, dia katakan, man qata'a raja'a man irtajahu qata'allahu raja'ahu yaumal qiyamah. Siapa orang berani memutuskan harapan seorang kepada dia, maka Allah akan putuskan harapan dia nanti pada hari kiamat.
tentu kita tidak inginkan harapan kita untuk dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurganya tidak bisa, jangan sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditolaknya harapan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.